datang. Ya. Assalamualaikum. Salam. Siap, Pak. Assalamualaikum, Bu. Ya dulu itu kan ada dua tuh kan, ada yang pabrik sampah di Bantar Gebang tuh yang berubah dibuat jadi pupuk. Ya. Ada tuh yang di Bantar Gebang kan. Kalau ini ngelola apa? Kalau ini kami sampahnya banyaknya B2B, Pak. Sampah hotel, gedung perkantoran, gitu ya. Bukan sampah Bantar Gebang. Bukan. Sampah perumahan ini. Sampah perumahan ini dikelola. Diangkut. Kita minta warganya milah 3 jenis. Oh. Justru ininya zero waste lagi. Oh, zero waste ya. Jadi masalah. Mata baru. Oh, zero waste. Jadi maunya justru malah sedikit ke. Kalau saya sih udah bikin apa namanya kawasan. Kalau saya sendiri ya, karena lagi ngelatih warga juga. Jadi saya itu kan punya peternakan, perikanan, sawah, dan sampah dari rumah. Nah itu sudah satu sistem. Saya sudah tahun ini efisiensi 100 juta dari pupuk yang harus saya bayar menjadi free. Nah itu sekarang tuh yang sampah ini lagi dibikin udah dibuat untuk pakan ikan, dan ternyata kualitasnya jauh lebih bagus dibanding dengan yang beli di toko. Bagus. Oh iya. Cuman itu aja, saya lagi ke anak-anak itu ya, buletan yang kerasnya kan peletnya belum bisa bikin bulat gitu loh. Belum keras, jadi masih ngelepas. Belum padat. Ini yang lagi diakalin. Tapi kalau kualitasnya di atas kadar proteinnya. Bagus memang. Saya udah ngomongin ini, saya bilang negara ini nyiapin satu orang, satu sarjana aja yang punya kemampuan itu, satu desa atau satu kelurahan atau satu RW. Susah. Tapi kan untuk menuju itu susah. Nah, jadi ini Jerewis ya. Iya, Pak. Kantor anak muda kita Jadi mulai. ngumpulin ntar, kita cerita nih biar jadi inspiratif. Ini saya nggak udah kalau kunjungan formal mah gampang nanya gitu gini. Ya, jadi ini salah satu perusahaan ya yang ngelola sampah di lingkungan. Sampah yang dikelolanya apa saja? Mulai dari sampah rumah tangga, Pak, ya. Jadi ada organik, anorganik, segala macam. Kita juga ngangkut sampah dari hotel. Kemudian kawasan. Nah, kalau sampah dari hotel nih dia kayak kondom kayak gitu kan. Ya, sampah. Jadi sampah dari kafe, restoran segala macam. Oke, rumah sakit enggak? Enggak, Pak. Enggak. Kita khusus sampah. Nah, sampah itu sudah dipilah apa enggak dari dasarnya? Di Sumber kita mendorong untuk dipilah, Pak. Mulai dari rumah warga segala macam. Walaupun belum tentu. Realitanya Susah. 50% itu masih mau, sisanya mereka kadang-kadang Langsung buang. Iya, Pak. Nah, buangnya di tempatnya yang kita udah sediakan. Oh, jadi ini nyiapin tempat Tuh. di setiap rumah, di setiap Iya, kafe, tuh. restoran, Tuh. rumah sakit, Tuh. diangkut. Tuh. Angkutannya pakai angkutan apa? Itu, Pak, kendaraan-kendaraan kita semua Ini angkutannya, Itu, kita kan? Gitu. Kalau mantan-mantan yang dibuang nggak diangkut sini? Oh, enggak, Pak. Oh, enggak ya. Banyak. Kan banyak yang mantan yang dibuang gitu. Atau yang jam 12 malam udah dibuang gitu. Diangkut ke sini. Terus dari sini dibawa kemana? Kami nanti kita jalan-jalan ke sana, kita ada yang namanya RPM, Rumah Pemulihan Material. Oh, rumah pemulihan material. Nah, di sana sampah kita sortir lebih detail sesuai jenisnya, Oke. terus kita manfaatkan. Tapi zero. Ya. Hampir sama sih, mirip-mirip dengan main tempat saya. Ya. Mirip, cuman di situ lebih sederhana karena baru setahun. Saya juga anak mahasiswa yang ngelola. Oh. Anak Unpas. Jadi angkutin ini udah lumayan. Tapi memang dari sisi kamu udah untung belum? Belum, Pak, tapi baru sama antara biaya produksi dengan barang yang dijual tuh kita udah nol, nggak subsidi lagi. Itu baru setahun, Bu. Nggak subsidi lagi. Asalnya subsidi sama saya tiap bulan. Sekarang udah nggak subsidi, Pak. Ya udah, kamu udah bisa mandiri. Iya, ntar lagi. Udah bisa kunjungan pacar katanya, Pak. Oh, ini barangnya kemudian ininya dikirim kemana? Kita punya banyak mitra daur ulang, Pak. Sebenarnya Indonesia itu kapasitas daur ulang plastik, kertas gitu ya, aluminium itu gede banget, Pak. Oke. Ya, jadi justru malah yang menjadi masalah itu di Sumber, kita kan masih banyak sampah yang masih tercampur dan terbuang sembarangan. Contoh, industri kertas itu butuh hampir 6 sampai 7 juta ton. Gitu. Pokoknya mantan-mantannya dikirimin lah ya. Ya. Kertas, Kalau yang organik sama nanti kita kompos sama BSF. ada sama aja, hampir mirip ya. Oh gitu, hampir mirip.
Ya ini masih ada ini ya, biji-biji plastik. Itu kan sekarang ini mungkin katanya mau dikasih bikin di Kerawang. PT Indorama. Oh ya. Itu kan mau bikin perusahaan Ya. untuk PT Indorama, yaitu. Ya. Nah dia mau seluruh limbah itu mau dia urus. Jadi biji Plastik jenis Bapak PET. dulu apa ya dulu di Indorama mah ya? Iya. Lokasi. Tahu. Kan saya karyawan pabrik. Saya karyawan Indobarat dulu. Pernah jadi karyawan. Sebelum jadi Sebelum jadi anggota DPR. Saya jadi karyawan pabrik Indobarat, jadi tukang beras. Ketika reformasi saya jadi demo di dagang beras. Setelah itu baru jadi anggota DPRD kabupaten. Gitu. Orang susah lah Bu. Tuh udah teman-teman sekalian datang. Oh, iya. Gitu kalian jelasin, maksudnya biar nggak usah terlalu formal. kapasitas Mas. Kasih batasnya berapa ton Di hari? sini 14 ton per hari, Pak. 14. Pak Guntur sini. Ya. 14 ton sehari kapasitasnya. Itu kapasitas yang kita kelola, tapi kalau kapasitas fasilitasnya bisa 40. Kalau gitu nggak usah dulu ngopi-ngopi ke atas, Pak. Kita dari sini ngobrol langsung ke atas. Tadi boleh, tadi dari teman-teman dari DPR Mas Ardi ya, nunggu anggota yang Ini udah datang. Udah datang. Udah datang. Kita Udah datang. katanya ngikut arahan tadi. Dia udah dari sini kita langsung boleh. ya. Baru Gitu nanti loh. ke sini boleh. Ini kan yang paling penting disampaikan. Kalau pabrik-pabrik kayak gini dibangun di setiap wilayah kan selesai urusan sampah. Fasilitas kali ya Pak kalau Pak. Nah sarannya, tuh Bantar Gebang kan numpuk sampah dari Jakarta. Orang pinter di Jakarta banyak banget. Pertanyaannya bisa nggak nanganin sampai zero? Saya, kalau sebenarnya Pak, sebenarnya menurut kami teknologi, teknis, sistem itu bukan isunya Pak. Isunya adalah gimana kita emang betul-betul ada penegakan hukum. Ya. Nah, ini yang harus Makanya kok pendekatan hukum sih. Ya. Oh iya, soalnya di dalam peraturan pemerintah ada kata-kata Sini setiap langsung orang- Pak. Ya, habis ini kita langsung kunjungan ke lokasinya. boleh, Pak. Jadi ini anak muda kita dari TB itu ngumpulin sampah dari kafe, rumah sakit, restoran, rumah yang ada di sini, gitu kan? Kemudian ditarik pakai ini swasta nih, pakai truk. Kemudian nanti dikelola. Jadi organik, anorganik, yang organiknya pupuk, anorganiknya dijual ke pabrik plastik. Nah, gitu kan? Biji besi, ya kan? Gitu, ya kan gitu. Yang tidak dikelola itu mantan jam 12 malam. Gitu. Mulai mendalam. Mas. Ya udah kita ke sana ya, biar kita tahu langsung. Mari, Ayo, mari. ya, siap. Pabriknya? Ini Pak dekat Sini, dekat. Ini kawasan 130 hektar. 130 hektar punya siapa? Ini punya properti Pak. Di Oh. Bekasi. Tapi kerjasama. Betul, kami ditunjuk Ah. untuk ngelola sampah seluruh kawasan di sini. Oh, jadi awalnya ditunjuk untuk mengelola sampah di kawasan ini. Betul. Itu Pak. Jadi kan sebenarnya dalam undang-undang Bukan sengaja dulu mendirikan ini, bukan. Nah, sekarang kalau mau pembiayaannya dari mana? semuanya swasta Pak kita Pak. Bukan, maksudnya properti kasih pembiayaan nggak? Tiap rumah kan bayar iuran. Oh, Gitu. jadi uangnya dipungutin dari iuran ini. Betul. Kayak ini kan sebenarnya ini kan kayak tukang pungut sampah yang di perumahan, cuman ini berpendidikan. Diprofesionalkan. Oh, ini tukang angkut sampah, Bro. Jadi dia Pak. Oh, Di-komersialkan. yang biasa, iya. Ini tukang angkut sampah tuh, yang emang-emang, yang biasa dikasih sebulan 400.000. Mana sini? Ya. Jadi ini teh tukang sampah yang emang-emang teh. Yang pakai cat. Ini tukang sampah yang emang-emang dikasih 1,5 juta sebulan. Tukang sampah yang ini emang-emang, cuman kuliah. Dikelola. Oh, iuran. Saya boleh nanya, iuran sampahnya berapa di sini? Sini iuran sampah Pak sebenarnya tidak mampu menutup biaya kita. Di sini itu Oh, bayarnya sekitar kalau uang iuran berapa per rumah? 6.000 7.000 7.000 per bulan Pak. per bulan. Seharusnya idealnya Heeh. kalau dari hitungan kita supaya sampah dikelola dengan baik itu minimal harusnya sekitar 60.000 Pak. Per bulan. Harusnya. Wajar 60.000 juga. Nah, Kan gaji mereka gede. butuh kebijakan ini Pak. Oh. Berapa rumah? Di sini ada sekitar 2.500-an Pak. Ya kalau 60.000 agak lumayan bisa balik modal. Oh, akhirnya Akhirnya gimana? makanya kami fokus ke komersial dulu yang mampu bayar. Oh, akhirnya ke itu yang Gedung-gedung kayak rumah perkantoran, sakit, ya. gedung perkantoran. Nah, itu mah bayar mereka. Betul.
Iya, Pak. Pastinya buat saya. Ini kita belum. Jadi yang kenanya yang ada pembiayaan cukupnya yang dari B2B, business to business. Oh, bisnis to bisnis itu. Yang restoran itu bayar kan? Betul. Berapa ton dalam setiap bulan? Kami sehari 14 ton, Pak. Sehari 14 ton Sehari sampah. 14 ton sampah. Di dalam peraturan pemerintah itu setiap kawasan wajib punya fasilitas persampahan, Pak. Kata-katanya wajib. Artinya gini loh, kalau sudah punya anak-anak seperti ini, Pak, nggak usah lagi nanti di kabupaten kota ada bikin dinas persampahan yang nggak keurus. Kasih mandiri aja, warga suruh bayar, negara nggak usah ngurusin. Nggak membebani APBD, Pak. Oh, nggak bener APBD. Bangun kesadaran masyarakat. Oh, nggak usah pakai eselon. Nah, Udah milah kapan ya Pak? Saya udah, Bu. kan sudah beres. Nah, oke, kita di sini. Nah, ini sampahnya nih. Oke. Saya sambut dulu sebentar, Pak, di sini. Nanti kita jalan ke sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Komisi 4 DPR RI, dari KLHK, Pemkot, Pemprov, Jabar. Nama saya Muhammad Bijaksana Junior Sano, panggilannya Sano. Saya salah satu pendiri dan juga direksi dari PT Waste for Change Alam Indonesia. Kami perusahaan, Pak. Nah, ini contoh, Pak. Ini klien kami Ini dari masih, AHM. masih numpuk nih sampahnya. Betul. Ini contoh dari AHM, Pak. AHM itu apa? Motor. Oh, ini sampah dari perusahaan. Betul. Nanti ini tugasnya kita Dia belum sortir. dipilah dan Betul, karena ini di TPS-nya, langsung di TPS-nya. Oh. Gitu. Nah, ngambil sehari berapa ton dia menghasilkan sampah? kalau AHM ini mungkin setonan lah, Pak. Ton. Kan Yang ini, Pak. Dia bayar berapa per bulan? Dia mungkin 3-4 juta lah. Kayak Bulan. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini bener nih. Yang saya bisa digedein gini dong, saya sudah ada. Bisa, Pak. Mohon Pak. Kita kan swasta, Pak. Kami dapat investor. Ada sektor edukasinya juga, jadi Ya, nanti sudah belajar. Nanti. Nah, jadi ini sampah dari komersial, ada yang tercampur dan ada yang sudah terpilah. Bisa. Bisa semuanya, Pak. Di dalam ember dan lain-lain sampahnya, Pak. Jadi ya ini salah satu contohnya intinya seperti ini, supaya sampah tidak langsung masuk ke TPA. Pak Deddy izin saya lapor, kenapa selalu ada timbangan? Pertanyaan yang bagus. Karena sebagai startup teknologi, kami ini berbasis teknologi semua di data. Data ini sangat penting sekali untuk bagian pengukuran supaya dia bisa berkontribusi terhadap target pemerintah. Tanya saya, gini. Sanggup nggak nanganin pengelolaan sampah langsung satu kota, satu Sanggup, kabupaten? Pak. Walaupun kalaupun dicampur nggak apa-apa Pak dari rumahnya karena jadi nambah tenaga kerja di sini Pak. Yang milah. Tapi di kota-kota udah terpilah-pilah, Pak. Ya, Pak, selama ada sistemnya bisa, Pak. Nyari lingkungan nggak ada. Nah, ini bukti pengolahan sampah di dalam kawasan perumahan bisa hidup berdampingan, Pak. Ini kan nanti untuk biji kertas. Betul, Pak, ini industri daur ulang di Indonesia plastiknya saja itu 10 billion dollar per tahun, Pak. Nggak usah impor Pak. Nggak usah. Hah? Nggak, kitanya kan Impor ini cukup. Pejabat itu bagaimana? Ada beberapa kota Jakarta, Jawa Timur, banyak yang masih impor. Ya harusnya nggak perlu karena di Indonesia sebenarnya tersedia, Pak, materialnya. Dan Yang- banyak sampah. Yang kurang adalah fasilitas sorting seperti ini, Pak. Iya. Gitu. Sampahnya udah banyak. Betul. Dan pengelolaannya. Jalannya berarti kembali kepada Tata kelola tadi, Pak. Nanti kita diskusi. Kita perlu. Lalu kemudian kita punya mesin pembubur namanya. Dia jadi bubur Apa? seperti ini. Itu mesin Sampah pembubur. yang beli siapa ini? Ini kita olah sendiri, Pak, sebelah sana, Pak. Langsung jadi maggot, Iya, kan? jadi maggot. Pak, itu alat-alatnya produk Indonesia lokal dan perlu dibantu teman-teman supaya lebih berkembang. Karena alat bubur itu penting sekali untuk memproses supaya lebih cepat. Sampah di Indonesia yang organik itu 60%, Pak. Ya, jadi ini kalau diserap berarti tidak masuk ke TPA 60%. Beres gitu loh. Jadi ini penting banget pengolahan sampah organik dan diputar secara circular ekonomi ke industri peternakan dan ke industri pertanian. Dan ini kita geser di sini, Pak, ini menarik bubur yang tadi dari sebelah sana. Nanti ditimbang bubur ini 10 kilo, Pak. 10 kilo masukin ke bong kosong ini. Setelah masuk ke bong kosong ini, kita kasih yang disebut dengan belatung usia 5 hari. Ya. 5 door old larva.
Ini jauh lebih cepat dibandingkan kita harus ngompos, Pak. Jadi proses ini cuma 10-14 hari, sampahnya habis. Ini dimasukin nanti ke sini. Ini udah kering. Nanti panennya seperti ini, Pak. Makanya kita bisa mendapatkan penghasilan, merekrut lapangan kerja, karena kita bisa mendapatkan protein tinggi, Pak, untuk pakan ikan, pakan ternak. Ini pakan ikan bagus, Pak, saya udah nyoba. Ya, ini yang udah dikeringkan. Ini yang udah dikeringkan. Sok, Ini saya cobain. kasih tahu ya, pakan ikan yang dari Magot itu kualitasnya jauh lebih bagus dibanding pakan ikan kita yang beli di toko dengan kadar yang tinggi. Saya udah nyoba. Ya. Industri perikanan, peternakan kita juga sangat butuh kan pakan. Iya. Jadi ini sesuatu yang perlu didukung. Jadi problem pakan yang selalu menjadi beban petani bisa selesai sebenarnya dengan Nah. masalah ini. Aspirasi kami, Pak, kan di dalam peraturan pemerintah ada waste to energy yang bisa dapat subsidi 500.000 per ton. Harusnya yang dapat subsidi bukan hanya waste to energy, tapi fasilitas seperti kami ini juga harus gitu, supaya lebih berkembang lagi. Ini yang disebut kandang kawin, Pak. Yang hijau ini kandang kawin. Nanti dia bertelur, telurnya ada di sini. Jadi telur ini yang akan nanti membuahkan maggot. Kami juga punya jasa penghancuran. Jadi kami kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Tugas kami wajib menghancurkan produk-produk atau barang-barang yang tidak laku dan segala macam, kita harus hancurkan ini. Ini jasa penghancuran ya. Betul, Pak, jasa penghancuran. Kita hancurkan semuanya. Ikannya di mana? Selanjutnya nanti didaur ulang di pabrik plastik, Pak. Dia harus dihancurkan dulu. Dihancurkannya di mana mesinnya? Ada, Pak, di sebelah kanan nanti ada. Sampah-sampah taman. Sampah-sampah taman. Oh, ini sampah tahu macam ya. Oh, langsung kompos. Langsung buang-buang ke Ya, kebun. ini namanya teknik open windrow. Ini sebenarnya nggak perlu teknologi canggih. Yang paling penting kita tahu bagaimana dia mendapatkan udara dan lain-lain. Jadi, Bapak bisa lihat sampah taman, sampah daun-daunan tuh banyak banget. Itu kami kerjasama dengan pabrik banyak banget. Ini sampah langsung kayu. kompos ya. Kompos, Pak. Prosesnya Kompos nanti di tinggal- sini. Ya, kompos tinggal lempar nanti ke sana. Ke kebun. Kebun. Kita nanam jati, kita nanam segala Ya, ya, macam, ya, Pak. ya. Daripada jualan kompos cuma 500 perak, mending jualan jati, Pak. Di sini sorting lebih detail, Pak. Jadi kita memperjakan ibu-ibu bisa memberikan penghasilan tambahan. Ini sortir. Tuh. Oh. Ini nanti berubah jadi biji lagi. Betul, Pak. Hancurin jadi biji. Botolnya beda-beda Pak. Betul, jadi kita sortir jenisnya kan ada beling, ada plastik warna segala macam, jadi disortir semuanya. Oke, baik. Kamu dari mana, Bu? Dari Jogja, Pak. Oh, Jogja. Sudah berapa lama di sini kerja? Ya, kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun. Ibu berapa upahnya per bulan? Di sini 2 minggu sekali. 2 minggu berapa? Ini kan biasanya borongan, Pak. Oh, borongan. Dapat 1 kilo berapa harganya? 1 kilo yang ini 1.000. 1.000. Yang botol. Sehari ibu bisa menghasilkan berapa kilo sortir? Ya kalau kita ini ya minimal ya 85. Jadi 80.000. 85.000. Nah, Ceritain istilahnya apa aja? Dan tutupnya? Ini untuk kesini yang merek yang Botol. merek yang nggak bisa disobek, dipisahin. Ini botol ini yang hijau, ini susu Karena dipisah-pisah. yang punya nilai itu yang botolnya putih dan nggak pakai tempelan Pak. Oh iya. Kami minta ke produsen supaya jangan di lemnya itu Jangan terlalu ini, Iya, yang mudah betul. dilepas nih kayak gini. Harus dilepas sama- Jangan ditempel yang nggak mudah dilepas. Gampang ya, Bu ya? Iya. Gampang kalau lihat Pak, tapi apa latihan susah Pak. Saya takut salah. Ah, Sehari bisa 80. karena latihan. Iya. Coba kita nyobain. Coba kalau benar juga susah, so. Tes. Ah. Tambahin lagi. Tuh kan susah. Tuh, susah. Nah, cobain Pak. Ayo Pak. Susah. Ayo. Stop. Ah, kita liatin gampang. buat undang-undang. Ah. Itu jempol ya? Habis sama ininya. Jempol ternyata simbannya cuma segini doang. Boleh, nggak boleh sobek. Nggak boleh tuh. Coba, Bu, Sama coba, kita Bu, malah coba. jadi rusak. Tuh, cuma gitu doang. Tuh, karena lah setiap hari kan.
Jadi 85.000 sehari Bu ya? Tambahin deh. Hah? Harusnya disubsidi oleh pemerintah, Iya. gitu kan? Jadi digenapin jadi 100.000. Pemerintah kasih dia tenaga harian lepas. Anak berapa Bu? Anak satu. Bapaknya berapa? Bapak satu, tapi udah nggak ada. Nanyanya satu, Bu, masih ada anak gadis nggak? Gitu. Jadi kita kerja dengan industri ini masuk Ya. jadi energi. Residu Pak yang udah nggak bisa. Ini kan udah nggak bisa diproses lagi. Residunya di sini. Ini sudah lebih dari sana. Jadi bahan bakar industri Pak. Ini yang dikemanain nanti yang nggak bisa diproses? Jadi energi di Jadi bahan bakar. dibakar. Enggak, saat ini kami masih bayar. Masih bayar. Jadi residunya dikirim ke Indosemen. Indosemen. Jadi nggak ada lagi yang terbuang dong. Ke TPA masih ada sedikit Pak. Apa yang dibuang ke TPA? Popok bayi. Pembalut wanita. Nah itu kalau kayak softtek, Ah. apa balut wanita, Ah. popok bayi, Ah. nggak bisa dikelola. Belum bisa saat ini Pak. Oh. Ya, secara industri agak sulit. Katanya di press dibikin bata. Ya, ada beberapa teman yang mencoba inovasi dan lain-lain. Sekarang kan rata-rata orang pakai popok loh, Betul Pak. pakai pempes. Betul Pak. Ya masih di kami masih belum. Oh jadi sampai sekarang di Indonesia nggak ada yang teknologi ngelola itu? Ada. Apa? Di Bandung di Bank Sampah Bersinar Ha-ha. itu dan beberapa tempat lainnya. Ha-ha. Jadi popok, tapi dia beraninya popok bayi karena kalau popok dewasa takutnya ada penyakit Pak. Ha-ha. Jadi itu dibikin seperti bubur, jadi kertas, Ha-ha. jadi Bisa. 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 Kenapa nggak adopsi? Nah, kita belum, masih fokusnya ke sini Pak. Iya, Pembalut wanita diapain? kalau itu belum. Buat bata ya? Buat bata. Itu B3 sih sebenarnya Pak. Higienisnya. Nggak dibuat bata? Belum Pak kita. Jadi Bata- pembalut batanya nggak wanita kuat, ya? itu ya, pembalut wanita itu kategorinya B3. Harusnya medis sebenarnya. Sekarang dibuat ke TPA, dibuang ke TPA loh. Iya. Kalau dibuatin bata nggak kuat ya? Belum Pak. Belum. Ya perlu inovasi lah, tapi menurut kami ya jadi bahan bakar. Di negara maju pembalut wanita dibikin apa? bahan bakar Pak. Dibakar. Oh dibakar. Iya, iya. Di kita belum dibakar ya? Kalau limbah medis itu bisa pakai Dibakar. insinerator dengan apa? Dengan suhu minimal 1000 derajat. Kalau pembalut wanita belum. Ya mungkin bagus. Masuk Idealnya Ibu kan wanita, tolong urusin dong pembalutnya. Kalau di atas juga bisa. Yang tukang ngikut sampah tuh nggak pakai kaos tangan tuh. Dia habis itu dia makan aja. Tapi pada sehat. Yang sering sakit itu yang terlalu apik. Beckham tuh. Beckham. Orang tukang kehujanan tuh nggak pernah pilek, Bu. Ya. Prinsip dasar ini yang akan kita nanti komunikasikan. Kalau tiap daerah kabupaten kota nyerap uang puluhan miliar untuk ngelola ini, kenapa nggak dikerjasamakan? Dan tidak terurus kan, kebanyakan sampahnya kan dibuang keluar. Justru ini nanti akan jadi bahan dasar kita. Ya, Ya, boleh Pak. ya. sebagai tutor sanggup yang Sanggup. kita BPJS itu daerah-daerah Iya, kita gitu. undang untuk memberikan tutor Namanya kepada siapa? Sano. Oke, praktisi, ya, pokoknya kita dapat banyak. Hari ini kan kita nerapin, kalau saya sih nerapin, cuma belum digedein perusahaannya. Ya boleh. Pak, di atas Terima kasih, disiapin. Mas. Udah, nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak. Udah, Bu. Terima kasih. Udah matang. Siap. Terima kasih. Jalan terus. Ya, oke. Saya mah cuman karyawannya jadi Karya ini ya. Ini produk. ya frozen Ini ya. alpukat. Ya, insya Allah tidak ada pengawetnya. Oh iya, alhamdulillah. Jamin. Pagi-pagi udah minum jus nih kita nih. Ya, Jus alpukat. Alpukat kocok. Oke. Iya sih ini. Saya suka ngeliat dia di TikTok. Iya, masuk sini. Terima kasih ya. Izin Pak, ibu-ibu. Ya. Saya dari Bank Sampah, Pak. Oke, terima kasih ya. Semangat teman-teman Bank Sampah yang ada di sini. Sekarang ketemu sama Bang Dedi. Oke. Sok dibeli ya. Iya, apa ini? Order. Ini apa Alpucok, namanya? alpucok. Ibu ambil dong video ininya. Iya ini HP-nya. Saya direkamin, nama ibu disebarin. Ini alpucok. Ya. Pak.
Ya. Ini homemade. Ini namanya Alpucok. ini alpucok, produk Dari ibu-ibu Ratu yang Pul. ada di sini. Iya, benar. Ratu Pul di Kota Bekasi. Iya. Kelurahan Opo? Pedurenan. Kedurenan ya. Sama Ini sama produknya. saja, ya. Kalau minum ini laki-laki langsung sayang sama istrinya. Kalau minum ini perempuan langsung tambah lengket sama suaminya. Jangan lupa ya, alpucok. Siap minum alpucok malam di kocok-kocok.